me. The rays, how sweet the sound that saved a wretch like me. Now once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Apa ini? Yesus Tuhan. Tuhan kok jadi manusia? Manusia Tuhan. Ini Yesus ini sebenarnya Tuhan yang dimanusiakan atau manusia yang dituhankan ini? Apalagi nih, brother? Ini brother datang-datang bawa pertanyaan. Kemarin juga bawa Aku pertanyaan. bingung terus. Sekali-sekali bawa oleh-oleh, jangan pertanyaan terus. Ya inilah oleh-olehku buat kalian. Ini Yesus Tuhan. Ah, Tapi dia manusia. oke. Bagaimana manusia Tuhan, Tuhan manusia? Makin bingung aku. Yaudah kayak yang sebelumnya aja. Brother duduk aja dulu. Brother duduk aja dulu. Kita duduk aja. Di mana aku duduk? Sini atau sana? Kita ngobrol lagi. Ya Oke kita lah. tunda dulu Bang nyanyi nanti. Udah asik-asik ini mau coba Indonesian Idol sebenarnya ini. Coba brother. Oke lah, oke lah. Jadi gagal lagi aku jadi Indonesian Idol ini. Coba, aduh. Jadi apa lagi yang mau brother persoalkan ini? Masalah apa lagi ini? Ini masalah serius ini, brother. Ya. Ini bukan cuma masalah biasa-biasa ini. Hmm. Aku bingung. Hmm. Dibilang Yesus itu Tuhan, Heeh. tapi dia manusia. Hmm. Manusia, tapi dibilang Tuhan. Bagaimana mungkin bisa begitu? Bagaimana mungkin bisa begitu? Oke. Otak aku, aduh, pusing terus aku membahas masalah itu. Jadi Belum mengerti aku. jadi itu yang membingungkan brother. Itulah dari tadi aku pusing-pusing. Oke. Bawaannya bingung aja kawan. Iya makanya aku tengok lihat lama-lama mukanya bingung terus tengok. Justru karena aku bingung lah, makanya aku bertanya-tanya. Coba bisa jelaskan bagaimana menjelaskan hal itu. Tapi memang ini menjadi sesuatu yang sering diperdebatkan, brother. Jadi bukan hanya brother sebenarnya yang mempersoalkan ini. Dan ya beruntunglah ya, brother bisa mempersoalkan ini, mempertanyakan ini, sehingga mungkin orang yang punya keraguan selama ini, keberatan terhadap hal ini juga bisa terjawab pergumulannya. Ya, Oh, gitu. pertanyaannya, kegelisahannya atas pergumulan ini bisa terjawab. Nah, begini, brother. Yesus itu bukanlah manusia yang jadi Tuhan. Itu tidak mungkin. Tidak ada apa ceritanya manusia jadi Tuhan. Jangankan manusia jadi Tuhan, manusia jadi Spider-Man ini nggak ada hanya di TV. Manusia jadi Iron Man, jadi Hulk yang hijau-hijau itu loh. Oh iya. Itu hanya di TV, Pak. Superman itu hanya di TV. Superman. Apalagi manusia jadi Tuhan. Terus? Nah, Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, dia Tuhan yang jadi manusia. But the biggest question is, pertanyaan terbesarnya mungkin begini. Nggak masuk akal. Masa Tuhan jadi manusia? Itu yang aku pertanyakan. Sebenarnya pertanyaan itu kurang tepat. Jadi yang benar bagaimana? Nggak salah dipertanyakan. Kalau kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan bisa menjelma menjadi manusia? Ya mungkin aja kan dia maha kuasa. Oh, Kan iya nggak juga ada yang, ya? iya, kan nggak ada yang mustahil bagi dia. Kalau Maria saja, ibu Yesus, bisa melahirkan tanpa melakukan hubungan biologis, apalagi Tuhan jadi manusia, itu kan sesuatu yang sangat make sense, sesuatu yang masuk akal. Kalau kita menganggap itu tidak mungkin, berarti dia nggak maha kuasa. Tetapi pertanyaan yang penting dan tepat itu sebenarnya seperti ini. Mengapa dia harus menjelma menjadi manusia? Oh, jadi salah pertanyaanku. Iya, bukan bagaimana mungkin Allah bisa menjelma menjadi manusia. Ya mungkin aja, karena dia maha kuasa. Tetapi mengapa dia menjelma menjadi manusia? Nah, pertama, terkait dengan pertanyaan brother tadi. Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 14, ya, ayat 15, ayat 16. Galatia 4 ayat 4. Kisah Rasul 4 ayat 12, Roma 9 ayat 5, 1 Yohanes
5 ayat Banyak. 20. Banyak kali. Jadi Banyak saya banget ayatnya Bang Boy. kali. makanya pertanyaannya ini begitu banyak jawaban dan begitu kuat jawaban kita. Jadi nggak ada pertanyaan yang terlalu sukar untuk kita jawab. Ini pertanyaan sebenarnya gampang sebenarnya ini Bang. Cuman dia banyak kali lebay kali kita ini. Lebay. Iya. Nah, jadi Nggak usah Abang bilang lebay, emang Abang ngerti. Jadi manusia Yesus itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Oh gitu. Betul dia manusia, tapi dia juga Tuhan. Nah, akan saya jawab semua pertanyaan brother. Tapi susah menjelaskan. Menurut aku susah menjelaskan. Satu sisi dia Tuhan, satu sisi dia manusia. Ada yang bilang juga sama aku bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya dia diangkat jadi Tuhan. Jadi ada yang mengangkat dia jadi Tuhan. Bukan seperti yang berada dari jelasin. Jadi dia bukan Tuhan, dia jadi Tuhan karena diangkat. Iyalah. Iya, jadi di medsos pun sering orang mengatakan bahwa Yesus itu diangkat oleh konsili. Di medsos abang lihat itu? Iya. Kayak kaum milenial aku tengok abang suka-suka lihat Main-main medsos. medsos. Kita harus ikutin medsos lah. Oh ngeri kali memang meski muda umur ya. Iya. Mm-mm. Ayo, coba terangkan dulu. Oh gini bang. Coba berada Siap. jelasin dulu ke aku. Siap abangku. Nah jadi begini brother. Yesus itu tanpa kita akui sebagai Tuhan, dia memang Tuhan. Yohanes pasal 5. Oh gitu. Dia tidak butuh penghormatan dari manusia dalam pengertian kalau kita tidak menjunjung dia, mengakui dia sebagai Tuhan, dia memang Tuhan adanya. Tapi pengakuan kita terhadap dia sebagai Tuhan itu demi keuntungan kita. Kalau memang dia Tuhan adanya, ya kita harus mengakui dia sebagai Tuhan. Sementaranya. Kalau kita merujuk kepada Alkitab, maka tidak ada sedikit pun ruang bagi kita untuk membantah bahwa dia itu tidak Tuhan. Nanti dulu, Bro. Kecepatan berarti menjelaskan. Oke, boleh. Nanti saya pelankan Ayo, lagi. pelan-pelan menjelaskan. Mm-mm. Biar tok gitu. Apa tok? Apa tok ini si Abang ini? Enggak lah. Apa tok? Lama-lama aku toko ini. Lama-lama aku toko. Apa tok? Jadi, iya. Nah ini Coba berada jelaskan secara ini pelan-pelan. karena kebanyakan lihat medsos jadi kepentok otaknya. Iya. Oke. Kalau aku memang selama ini pencarianku tentang Tuhan, aku ada kebingungan. Oke. Jadi mungkin brother bisa menjawab bagaimana sesungguhnya semacam mengenal Ya. Tuhan Yesus Siapa ini. sebenarnya Yesus ini? Iya. Ya. Mungkin berangkat dari pernyataan saya yang terakhir itu, brother. Bahwa tidak ada ruang bagi kita untuk menyaksikan bahwa benar Yesus itu Tuhan kalau kita melihat Alkitab. Karena sudah jelas terang benderang. Alkitab sudah menceritakan semuanya dengan begitu jelas. Karena saking begitu jelasnya, maka tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan identitasnya sebagai Tuhan. Tentu pertanyaannya, kenapa brother menyimpulkan begitu kan? Iya. Ya. Pertama, kita setuju bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaim bahwa dia bisa mengampuni dosa. Karena itu pekerjaan Allah, setuju nggak? Setuju. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah sumber kehidupan, sumber kebenaran. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran, kehidupan. Aku jalan kebenaran, kehidupan. Hanya Allah sebenarnya yang berhak untuk mengklaim hal ini. Kalau Yesus selama hidupnya pernah dia mengklaim, mengikrarkan hal ini terkait dengan dirinya, maka patut kita mempertanyakan siapa dia sebenarnya. Kalau benar dia menegaskan hal itu, maka pertanyaan yang pertama yang harus kita lontarkan adalah bahwa tidak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa. Begitu. Karena hanya Allah yang bisa mengklaim. I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father except by me. Tidak ada yang bisa sampai ke surga atau kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kenapa harus melalui Yesus? Karena dia adalah Tuhan. Hanya dia yang bisa menyelamatkan kita. Nah kalau pribadi yang datang dari surga, yang mengklaim hal ini, wajar kita mempercayainya. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Masalahnya Haleluya. Mana? Haleluya. Haleluya 12 kali. Terus? Ini brother. Aku masih bingung karena tadi brother bilang
Hanya pribadi yang datang dari surga lah. Yang bisa membawa kita ke surga. Yang bisa membawa kita ke surga. Dan Yesus adalah pribadi dari surga. Masalahnya begini, Tuhan Yesus ini kan, itu tadi yang aku sampaikan, bahwa dia ini seperti diangkat oleh manusia menjadi Tuhan. Nah, ini dilemaku ini. Ya. Apa, semacam galau lah hati aku. Masa Tuhan kok lahir secara biologis. Secara biologis ya. Jadi begini. Itu bagaimana menjelaskan? Aku pun bingung menjelaskan ke teman-teman aku yang lain. Ya. Karena kita percaya Allah itu Maha Kuasa. Makanya kita percaya bahwa dia bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya. Yang penting tidak ada satu tatanan pun yang dilanggar ketika dia melakukan sesuatu. Termasuk ketika Yesus menjelma menjadi manusia. Tidak ada satupun tatanan yang kita langgar. Oh gitu? Iya. Termasuk dengan dia lahir melalui Bunda Maria? Iya, betul sekali. Justru kalau kita benar-benar mengakui Yesus benar-benar manusia, maka apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan adalah dengan dia lahir dari seorang wanita, dari kandungan seorang wanita. Itu bukti yang menunjukkan bahwa dia benar-benar manusia. Jadi natural prosesnya. Yang kedua, apa yang menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan? Apa yang menunjukkan bahwa dia benar-benar Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan umat manusia. Dan ketika dia menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, banyak hal-hal yang dia lakukan yang hanya Allah bisa lakukan. Banyak perkataan-perkataan yang hanya Allah yang bisa mengatakannya. Banyak hal-hal yang dia klaim yang hanya Allah yang bisa klaim. Termasuk tadi itu. Iya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dia mengampuni. Betul, akulah kebangkitan dan hidup, akulah roti hidup dan lain sebagainya macamnya. Bahwa dia adalah pribadi yang menghidupkan, dia datang untuk menghapus dosa manusia. Dia berkata apa? Aku berkuasa untuk mengampuni dosa. Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-10, brother. Dia terang-terangan mengatakan anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Pertanyaannya, pekerjaan mengampuni dosa itu pekerjaan siapa? Manusia atau Allah? Allah lah. Allah kan? Nah kalau ada manusia yang mengklaim, nah ini begini kesimpulannya. Kalau ada sampai manusia yang bisa mengklaim sesuatu yang hanya bisa diklaim oleh Allah, maka dia tidak mungkin hanya sekedar manusia biasa. Hanya ada 3 kemungkinan. Apa Ju? Dari pernyataan Tuhan Yesus, dia berkata dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia mengampuni dosa, dia mengklaim dirinya sebagai sumber kehidupan, jalan kebenaran. Hanya ada 3 klaim yang bisa kita buat terkait dengan semua pernyataan Yesus ini. Yang pertama, klaim apa tuh? Yang pertama, dia adalah memang Tuhan atau Allah. Oke. Yang kedua, dia nabi atau rasul. Yang ketiga, dia orang gila. Nah, sekarang kita persoalkan dulu satu persatu. Tuhan. Kenapa kita bilang kesimpulannya yang pertama Tuhan? Karena hanya Tuhan yang bisa mengklaim seperti itu, brother. Yang kedua, nabi. Kalau kita mau persoalkan, nggak pernah ada nabi yang mengklaim seperti itu. Jadi nggak mungkin dia hanya sekedar nabi. Ya. Jadi kalau kita mengakui dia nabi, nggak ada nabi yang pernah mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Dalam tanda petik, nabi kurang ajar seperti itu kalau sampai dia mengklaim seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini, bahwa dia orang gila yang ngaku-ngaku Tuhan. Karena hanya orang gila yang ngaku-ngaku Tuhan. Nah, nggak mungkin kita menyimpulkan dia hanya sekedar nabi biasa. Karena nggak ada nabi yang seperti itu. Yang ketiga apalagi nggak mungkin. Dia kita simpulkan sebagai orang gila. Sangat-sangat kita nggak menghormati dia. Hanya ada satu kesimpulan yang benar terhadap semua pernyataan itu. Apa itu? Memang dia adalah Allah. Tapi begini brother, semua yang tadi brother jelaskan itu, meskipun aku ya sekitar 70% lah aku udah mengerti. Ini yang aku belum bisa sampai akalku belum bisa menerima. Kalau memang betul dia Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, kenapa dia bisa mati? Yang namanya Allah itu kan Maha Kuasa. Yang namanya Allah itu nggak mungkin bisa mati. Masa Allah bisa mati? Bagaimana menjelaskan hal itu? Sebenarnya begini, brother. Tidak ada satu pertanyaan yang terlalu sukar untuk kita jawab terkait dengan iman Kristiani. Itu sukar, brother, jawab pertanyaan itu. Ya. Nah, ini saya akan jawab.
Coba. Dengan jawaban yang logis, filosofis, dan teologis. tentunya. Apalagi ini Bang. Nah, Logis, Paten. Pokoknya filosofis, teologis. ini sih ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri sedap. Nah begini, Allah memang nggak bisa mati, setuju. Oke. Karena dia nggak bisa mati, makanya dia memilih menjelma menjadi manusia. Oh. Lalu terkait dengan pertanyaan yang di awal tadi, mengapa dia menjelma menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa, bukan hewan. Makanya dia memilih untuk menjelma menjadi manusia karena dia hendak menyelamatkan manusia yang telah berdosa. Kedua, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dari apa yang Tuhan ciptakan, dari semua yang Tuhan ciptakan. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oke. Selanjutnya, supaya manusia itu bisa kembali berhubungan dengan benar dengan Allah, mengenal Allah dengan benar, dan bisa memiliki persekutuan yang benar, karena sudah terpisahkan dari Allah karena dosa. Jadi dosa itu benar-benar merusak semuanya, persekutuan manusia, hubungan manusia dengan Allah, manusia tidak lagi bisa mengenal Allah dengan benar. Maka satu-satunya cara yang Allah bisa lakukan untuk bisa memperbaiki semuanya itu dengan dia menghampiri manusia. Dia datang kepada umat manusia dalam keadaan dia sebagai manusia. Dan dalam keadaan dia sebagai manusia lah dia dibunuh. Allah memang gak bisa mati. Untuk dia bisa mati, dia menjelma menjadi manusia. Banyak hal yang akhirnya dialami oleh manusia. Tunggu brother. Oke. Ini bang, abang ngerti nggak dijelaskan barusan? Sedikit lah. Ngangguk tapi abang ini, brother, ngangguk. Bukan. Gimana bibirnya bilang sedikit tadi bang? Sedikit lah. Oh, seksi sekali abangnya. Coba, ya ada di sini kakak kita kameramen. Apa yang tadi dijelaskan oleh brother ini? Kalian ngerti nggak? Ada yang hampir, ada yang enggak. Oke, berarti perlu penambahan argumentasi nih. Apa pula argumentasi, brother? Nah, ini dia. Yang paling langsung, paling substansial. Langsung aja to the point. Kan dia itu katanya Allah, tapi mati. Otak aku selalu berpikir bahwa tidak mungkin Allah itu bisa mati. Oke. Alkitab mengatakan bahwa dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Itu satu. Dalam keadaannya sebagai manusia. Tadi kan yang awal kan sudah brother persoalkan, kan sudah clear. Kalau kita mau mempersoalkan kok bisa sih Allah jadi manusia, ya mungkin karena dia maha kuasa. Ya itu clear, sudah kan? aku terima. 70% udah aku terima. Pertanyaan itu sebenarnya keliru. Dan pertanyaan yang lebih tepat itu adalah mengapa dia memilih menjelma menjadi manusia? Itu pun tadi sudah dijawab. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Makanya dia memilih untuk menjelma menjadi manusia. Dan mengapa dia menjelma menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa. Oke. Manusia tidak mungkin bisa mengenal Allah kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada umat manusia. Dan itu juga dalam sebenarnya refleksinya, brother. Kan sebenarnya manusia itu kan nggak bisa melihat Allah. Dalam perjanjian lama kan kita bisa melihat bagaimana, dan ini sesuatu yang sangat teologis ya, ditekankan oleh perjanjian lama. Bahwa orang Israel itu takut ketemu Allah, takut mati nanti kalau ketemu Allah. Oh. Nah, jadi pernah aku baca itu. Pernah aku baca itu. Jadi luar biasa sekali ketika Allah memilih menjelma menjadi manusia. Kalau Allah memperlihatkan dirinya seperti dalam perjanjian lama dengan segala kemuliaannya, manusia mati. Oh, makanya nggak ada pilihan lah bagi Allah untuk memperkenalkan dirinya, dikenal lagi dengan manusia dengan baik dan benar, manusia bisa bersentuhan dengan dia. Nggak ada pilihan lain selain memang Allah menyatakan dirinya jadi manusia. Sudah, sampai situ. Ya. Sudah clear aku. Iya, harus clear. Gimana Bang Boy? Ini paten atau enggak? Kalau nggak nangkap lagi, nggak tahu lagi aku kayak mana ini. Gimana? Paten nggak? Paten, harus paten dong. Lemah kali kayaknya penonton. Belum makan rupanya kayaknya kalian ya. Belum makan. Ini kayak belum makan. Apalagi abang yang satu ini nih, yang di kamera ujung ini. Iya. Lemes dia dari tadi aku lihat, brother. Iya, abang kameramen, nanti kita kasih makan mie ramen. Kayak nomor rekening aja kasih ke dia, brother. Habis ini kita makan bang ya. Minta nomor rekeningnya. Di rumah masing-masing. Balik lagi, brother. Tadi brother jelasin, menurut aku masih jelimet. Brother ngerti nggak jelimet? Ruwet otak aku. Coba sederhanakan penjelasan brother sehingga teman-temanku di rumah, aku juga bisa menjelaskan ke mereka dari penjelasan brother. Oke. Jadi gini.
Semuanya itu harus dimulai dari Alkitab. Oke, setuju aku kalau dari Alkitab. Kalau kita merujuk kepada Filipi pasal 2, yang walaupun dalam rupa Allah, ayat 6-8, menganggap keseraannya dengan Allah sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Jadi gini brother, kita harus melihat Alkitab itu sebagai standar tertinggi bagi kita untuk memahami apa yang kita imani selama ini. Aku setuju. Termasuk terkait dengan pembahasan kita mengenai Yesus. Siapa sebenarnya Yesus? Oke. Pentingnya untuk kita mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Pentingnya untuk kita mengakui statusnya dengan benar. Itu dapat dilihat ketika Yesus mempersoalkan hal ini kepada para murid. Menurut kamu siapakah aku? Setelah sekian lama para murid mengikut Yesus. Lalu pada akhirnya Yesus mempertanyakan kepada murid tentang siapa dirinya di mata mereka. Aku pernah baca cerita itu. Iya, di mata mereka. Nah, hal itu menjadi penting. Hal itu menjadi penting. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mempertanyakan hal itu? Karena Tuhan Yesus tidak mau mereka itu memandang Yesus secara salah. Karena selanjutnya tongkat estafet itu akan diberikan kepada para murid. Mereka lah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan apa yang Yesus ajarkan selama ini, apa yang Yesus lakukan selama ini. Dan mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3,5 tahun. Jadi mereka lah yang paling bisa mewakili Tuhan Yesus untuk menjelaskan siapa Yesus sebenarnya. Nah, untuk memastikan bahwa para murid itu sudah dengan benar gambaran terhadap Yesus, Tuhan Yesus mempertanyakan hal ini. Nah, gambaran yang benar itu telah dijawab dengan tepat oleh Petrus. Oke. Terus. Oleh Petrus terkait bahwa memang dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa rupanya yang dijawab sama Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tunggu, ini ada satu pertanyaan. Wih, Ya, Bang Boim. Kalau Bang Boy yang tanya aku jadi jantungan aku. gitu ya. Coba Bang. Jadi sering ada pertanyaan begini. Di mana di dalam Alkitab itu bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Nah, Ini yang harus perlu kita jawab. ini nampaknya dari penonton di sini pun, kru di sini pun, sama pertanyaan kayak Bang Boim. Aku pun begitu Bang, di otak aku tadi mau tanya itu. Iya. Bisa nggak dia jawab ini? Ya, coba. Jelas-jelas. Aku pun sebenarnya tanya itu juga sebenarnya. Jadi siapa yang jawab ini? Jadi siapa yang kasih solusi kita di acara ini kalau begitu? Aduh, brother pun nggak ngerti. Ini brother. Atau brother bercanda jangan-jangan. Pasti just kidding. Abang ini jarang bertanya memang. Tapi Sekali bertanya. Kesalahan. Iya, kalau di kelas pun duduk paling belakang ini kayaknya. Bang, aku boleh pinjam kata-kata abang dengan pertanyaan abang ini. Paten kali pertanyaan abang. Paten kali pertanyaan abang. Aku lihat mau copot jantungnya mau jawab pertanyaan ini, Bang. Makanya coba aku ambil lagi Bang, bareng aja. Lagi mikir dia, Bang, lagi mikir Oke. dia. Coba Begini ya. brother jelaskan sampai tuntas tas. Ya. Mungkin setiap kita bergumul dengan pertanyaan ini. Oke. Mungkin selama ini kita masih bersifat skeptis. Apa Padahal tuh? kita Kristen. Apa Ragu, skeptis? meragukan, peragu. Coba jangan pakai bahasa-bahasa tinggi lah, brother. Kasihlah bahasa-bahasa sehari-hari. Mana ngerti orang-orang ini? Skeptis apa Bang. please? Abang kameramen. Abang ngerti nggak skeptis apa? Ganggu kepala dia. Ayo, abang jangan bersuara, hanya ngangguk aja bang. Cukup kami yang ngerti. lihat. Abang yang satu itu pun pasti nggak ngerti. Abang yang tadi minta nomor rekening, brother. Iya, lama-lama aku pulang ini. Udahlah, jelaskan. Jadi gini, Yesus tidak pernah berkata secara langsung dirinya adalah Tuhan. Tidak pernah meminta secara langsung sembahlah aku. Kalau begitu ngapain kita menyembah Yesus? Kalau begitu ngapain kita mengatakan mengimani dia sebagai Tuhan? Suatu pertanyaan yang fair. Oke. Dan layak untuk dipersoalkan. Nah begini, Yesus memang secara eksplisit tidak pernah mengklaim hal itu. Tetapi bukan berarti lalu kita menyimpulkan bahwa dia bukan Tuhan. Atau lalu kita menyimpulkan bahwa kita nggak perlu menyembah dia. Kenapa? Karena mengakui secara langsung dirinya Tuhan bukanlah satu-satunya cara untuk kita mengakui dia Tuhan atau tidaknya. Ada begitu banyak cara. Tadi kan salah satunya. Kan nggak mungkin
manusia mengampuni dosa, hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Oke. Nah kalau Yesus pernah mengklaim bahwa dia berhak untuk mengampuni dosa, kan nggak mungkin dia hanya sekedar manusia biasa, kita simpulkan. Ada begitu banyak cara. Nah, kalau kita merujuk kepada Alkitab, Yohanes 13 ayat 13. Kamu berkata aku guru dan Tuhan, benar katamu. Tetapi ayat ini dipersoalkan. Itu kan kurios, dalam bahasa asli kan kurios, bahasa Yunani. Itu kan enggak Tuhan, tapi Tuhan. Salah. Bisa Tuhan, betul. Tapi juga Tuhan. Tapi oke lah, ayat itu enggak dianggap sebagai kredibel untuk menjawab persoalan. Tapi begini, Tuhan atau Tuhan itu bergantung pada konteksnya. Nah, bagaimana kita menyimpulkan kurios itu sebagai Tuhan? Tergantung konteksnya. Contoh nih ya, Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. ayat 10 dan 11. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus dari Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, yang ngomong itu adalah Tuhan, aku. Yang ngomong itu adalah Tuhan. Kalau nggak salah di Yesaya pasal 43. Yang ngomong itu adalah Tuhan. Yesaya 43 atau 45. Tuhan itu sendiri. Nah, lalu merujuk kepada Yesus. Ketika Paulus menulis suratnya, dia menunjukkan bahwa itu adalah Yesus. Bahwa semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah kurios. Kan nggak mungkin kita artikan kurios itu hanya sekedar Tuhan. Masa semua lutut bertelut, semua lutut manusia bertelut, semua lidah mengaku. Hanya kepada Allah kita berlutut, hanya kepada Tuhan kita berlutut. Jadi kesimpulannya sederhana, bahwa Yesus itu kurios dalam pengertian Tuhan, bukan Tuhan. Jadi memang, kalaupun yang kita ikut alur berpikir orang-orang yang tidak setuju Yesus Tuhan hanya karena nggak pernah mengklaim dirinya secara langsung sebagai Tuhan. Karena ada begitu banyak cara untuk kita menunjukkan bahwa dia itu benar-benar adalah Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi. Dia mengampuni dosa. Kedua, Abraham. Dia berkata begini, Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku ada. Pakai kata apa? I am. Ego eimi. Aku ada. Dia nggak pakai past tense. Dia pakai present. Ego eimi. Dan begini bang. Aku ada sebelum Abraham ada. Padahal umurnya belum sampai 50 kata orang Israel, kata orang Yahudi. Bagaimana mungkin dia bisa mengklaim sudah ada sebelum Abraham ada, yang jauh sebelum dia ada. Nah ini kan sebuah kalimat yang membuat kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yesus ini? Tetapi brother, ini yang paling penting. Salah satunya. Bagi kita yang sudah mengakui Yesus itu dengan status yang benar sebagai Tuhan, itu statusnya yang benar. Tidak cukup sebenarnya, jangan berhenti, jangan puas hanya di situ. Bagian selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kita perkarakan, kita persoalkan adalah bagaimana kita memperlakukan dia dengan benar. Perkarakan diri kita. Perkarakan diri kita sebagai pengikut Yesus yang benar itu seperti apa. Karena begini, anak Allah menjelma menjadi manusia. Supaya kita manusia bisa menjadi anak-anak Allah. Inilah tujuan sejatinya Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Ya. Dan untuk itu berjuanglah kita untuk menjadi anak Allah. Karena Yesus telah menampilkan kehidupan seperti apa yang harus kita peragakan. Nah kita closing dengan satu lagu ini. Bagus sekali. Brother. Lagu apa tuh? F. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang. Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Pastikanlah bahwa kita telah mengakui status Yesus dengan benar, dengan kita menjalani kehidupan yang benar, yang menyenangkan hati Bapa.